yang saya muliakan, para sesepuh dan bini sepuh, kelihatannya semuanya sepuh. Tapi khusus Ustazah punya Gina, sebagai pengasuh, dan seluruh gabungan majelis taklim yang tergabung dalam majelis taklim As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luar biasa hari ini hadir siap ngaji, wajahnya sumringah-sumringah, cerah-cerah, glowing-glowing. Walaupun mulai pagi agak mendung, gak pengaruh. Walaupun masih ada juga beban hidup di dalam wajahnya kelihatan, karena dibilang belum lunas. Mudah-mudahan kita hadir dalam majelis ilmu ini semuanya oleh Allah diampuni dosanya, dikuatkan iman dan Islamnya, diberkahi umurnya, dibahagiakan hidupnya, sehat jasmani rohaninya, sakinah rumah tangganya, soleh dan solihah putra putrinya, istiqomah ibadahnya, lapang rezekinya, lancar usahanya, lunas hutang. Tema kita hari ini adalah zikir penghilang susah. Ibu-ibu, orang susah itu memang bawaan hidup, karena hidup ini adalah masalah. Hidup masalah, enggak hidup juga masalah. Hidup ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan yang menciptakan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Mboten kula, mboten jenengan, semuanya diuji. Enggak rakyat, enggak pemerintah, semuanya diuji. Masing-masing punya ujian sendiri-sendiri. Jadi mboten angsal jenengan ngomong ujianku lebih berat dari ujianmu. Podo. Berdasarkan kadar imannya. Nek imannya TK, dia ujiannya TK. Nek imannya profesor, dia ujiannya profesor. Jadi jadilah diri sendiri, nggak usah tiru-tiru orang lain. Karena takdirnya beda-beda, Bu. Takdirnya beda-beda. Kita bawa takdir sendiri, orang lain bawa takdir sendiri. Bagi yang sepuh-sepuh, yang merasa sepuh saja, orang tua itu umur berapa sih, Bu? Berdasarkan WHO. Ini yang disebut orang tua itu 75 ke atas. Berdasarkan WHO. Kalau berdasarkan Rasulullah SAW, orang tua itu 70 tahun ke atas. Nah, 60 tahun Pak, itu menjelang tua. Orang tua itu mestinya harus ditenangkan. Karena itu orang tua itu nggak usah banyak beban pikiran. Betul ini, majelis taklim ini betul, saya sepakat, saya setuju. Karena orang tua itu nggak pantas kalau mikir macam-macam. Kenapa saya dipikir sih? Paling anak wis mantut di bawah uang, nggak usah dipikir. Pada saatnya nanti kita hidup sendiri. Walaupun anak kita 10, kita akan hidup sendiri. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang sudah sepuh, anaknya dibawa orang, anaknya nggak pernah telepon.
anaknya nggak pernah nyambangi, susah cerita temannya, Mbak, anakku loh Mbak, dia anak telu, terus nikah kabeh kau bojone dewi-dewi, gak tahu nyambangi Mbak, gak tahu telepon, gak tahu WA. Ya apa sih Mbak, aku susah Mbak, dari sinditan podol Mbak. Ini kayak ngaji ya, kayak ngaji ya. Karena ngaji itu berdimensi zikir. Baca Quran itu zikir. Dan membahas agama itu zikir. Zikir adalah penenang hati. Jalan satu-satunya, solusi terbaik untuk mengisi kekosongan, untuk supaya kita nggak sumpek adalah zikir. Timbangan sampai nang omah, mikir terus. Pikir terus, akhirnya loros sampai ini loros terus, tak sulit berangkat. Karena itu inilah tema kita, zikir penghilang susah. Rasulullah SAW menyarankan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Di dalam Al-Quran dijelaskan, surat Al-Ahzab tadi itu tulisannya ada surat 33 ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan waktu petang. Gunanya zikir itu banyak. Di samping orang tenang, hatinya tenang, susah-susah hilang. Yang ketiga, nggak kepo kepada orang lain. Ibu kenapa? Orang sekarang banyak orang kepo. Sok tahu urusan orang, pengen tahu urusan orang. Jangan sampai terjadi di ibu-ibu. Orang yang pengen tahu urusan orang, orang yang suka ngurusi orang lain itu artinya orang nganggur. Begini, Rasulullah SAW itu pernah bersabda tentang hari akhir, bahwa nanti di hari kebangkitan itu manusia itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dan dalam keadaan tidak bersandal. Tiga ini, telanjang, tidak pakaian, tidak berkhitan, dan tidak pakai sandal. Kemudian Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha tanya sama Nabi, ya Rasulullah, lah kalau telanjang, kenapa buatan saling melihat? Kenapa buatan delok? Itulah Rasulullah SAW menjawab, tidak Aisyah, saking mereka itu ngurusi diri mereka sendiri, sibuk untuk ngurusi amal mereka sendiri, mereka nggak sempat lihat temannya. Lo itu lanang wedok bu, lanang ambil wedok lah ya. Ini awal diri, ya Allah kedepan ya Allah ya. Nang dunia mikir, tapi di akhirat enggak, karena mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu teman lari dari temannya, anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, dan sebaliknya. Niku lho sing kula maksud. Wong sing rajin zikir wis gak kira mikir wong liya. Wong sing rajin ngaji kaya panjenengan iki wis gak kira mikir wong liya. Yang ngaji ini gak mikir wong liya. Metu kono mikir wong liya. Ya, maka berzikirlah. Zikir itu apa sih? Zikir itu ingat Allah. Dan Rasulullah SAW bagi mereka yang masih belum terbiasa berzikir, itu dikasih wiridan. Misalkan tasbih, subhanallah, terus hamdalah, alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, istighfar astaghfirullahaladzim, salawat sallallahu ala Muhammad. Menyibukkan diri dengan zikir itu otomatis boten ngurusi wong liya.
Panjenengan kan terbiasa zikir ya coba. Jadi ini gak zikir ya, baca Quran, majelis taklim, terus keluar itu naik sepeda motor zikir, naik motor zikir, terus turun zikir lagi, mau tidur zikir lagi, mau kerja zikir lagi. Ibarat kata isinya hidup itu 99% berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwa orang zikir itu adalah orang yang hidup, orang yang tidak zikir adalah orang yang mati. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur? Apakah sama orang yang melihat dan orang yang tidak melihat, atau orang yang diberikan cahaya dan orang yang tidak diberikan cahaya? Itulah orang yang berzikir. Orang yang berzikir itu dianggap orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir itu dianggap orang yang mati. Rasulullah SAW coba ayo belajar tentang hidup Rasulullah. Hidup Rasulullah itu kalau saya mengatakan 99%-nya zikir kepada Allah, hanya 1% untuk aktivitas beliau. Makanya gak kober bikin ngomong, gak kober rasan-rasan, gak sempat tipu kepada orang. Coba bangun tidur berzikir, belum ngomong itu tangi turut zikir. Orang melihat kanan, bagaimana dia bangun tidurnya. Kalau dia membahas masalah dunia, itu dia. Jangan delok tangi turun itu zikir ya, ingatnya Allah. Tangi turun mikir dunia yo. Di sini tuh orang itu kecintaannya dilihat dari bangun tidurnya. Dan ingat Bu, bangun tidur itu tanda bahwa orang itu naik iman atau turun iman. Bangun tidur itu, makanya bangun tidur itu zikir kepada Allah. Zikir Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kata zikir bangun tidur itu banyak. Yang paling viral yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan aku setelah kematianku, dan hanya kepada Nyalah kita akan kembali. Bayangkan kita bangun tidur diingatkan oleh Allah bahwa kita bangun dari mati. Jadi hakikatnya tidur itu mau tidur apa? Bismillahumma ahya wa bismika. Dengan namamu ya Allah yang telah menghidupkan aku dan telah mematikan aku. Jadi kita diingatkan mati itu ketika tidur itu sama dengan mati. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar summa yab'atsukum fihi liyaqda ajalin musamma. Dan Allah yang mewafatkan kamu di waktu malam dan memberikan kesempatan kamu hidup di waktu siang. Berarti ini turun itu mati. Kalau pun mati ini mantun donga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Rasulullah gak langsung ke kamar mandi. Rasulullah berjalan keluar rumah, kemudian menengok ke langit itu dan membaca surat Ali Imran ayat terakhir itu. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Jadi waca Nabi. Mantun niku baru mlebu omah. Perlu nih napa pencet dini. Mlebu dini niku donga maneh, zikir maneh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Allahumma barik lana.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini dawuh Rasulullah. Hal yang akan menjadi penghalang pandangan jin dan iblis ini kalimat bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi sampean mboten nang salah ali macam ini. Kayak bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi setan-setan itu Bu, sing ngasari saged ningali sampean, niku boleh ada penghalang. Dihijab sama Allah. Niku hebatnya. Kan aslinya Bu, tiang siram, tiang adus itu mboten angsal anja. Mboten angsal muda. Harus ada pakaian sedikit, ya mungkin panjenengan ya daster. Basahan biasanya. Ada basahan. Tapi kan kita nggak lego. Nek adik adus, kelamben nggak lego. Kami kalau berhubungan suami istri, mohon maaf ini cerita. Berhubungan suami istri itu yang paling bagus pakai baju, nggak boleh telanjang pula. Ya, karena setan akan melihat itu. Tapi ini awak ini nggak kelambi, nggak lego. Loh, baca hadis-hadis itu. Ya saya pikir nggak baca kan boleh tahu. Jadi kalau kita pakai baju, memang ribet. Tapi kalau terbiasa nggak enak, nggak terganggu setan dan jin. Nah orang-orang itu pakai baju, begitu pakai baju, dipakai keserimpet logul. Ya bukan begitu, bukan baju yang lengkap, bukan. Nggak harus pakai jilbab. Kalian kumpul sama bojo nggak jilbab. Itu bojo. Nah, jin, setan itu bersyahwat kepada manusia. Jadi kalau yang mandi itu perempuan, yang mengikuti jin laki-laki. Kalau yang mandi laki-laki, yang mengikuti jin perempuan. Jadi makanya dibacana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia akan terhalang pandangannya. Sama dengan orang berkumpul itu apa doanya? Allahumma jannibna wa jannibna syaitana ma razaqtana. Ya Allah, lindungi aku, jauhkan aku dari godaan syaitan, dari apa-apa yang kau rizkikan kepada aku. Kalau tidak, setan akan nimbrung di sana. Setan akan ikut berpartisipasi di sana. Mulane Bu, ini nggak dongo, ini hadis konten kitab Al-Azkar An-Nawawi. Orang yang tidak berdoa waktu berkumpul, maka jin ikut berpartisipasi di sana. Nek dadi anak ini koyok jin, koyok berwajah manusia, kata berwajah manusia tapi berhati iblis. Ada sami kira ngoten. Perkaranya cuma satu, mau berkumpul tidak berpikir, tidak berdoa. Kemudian setelah dari kamar mandi keluar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dongo mandi, turun ngomong nih sih, turun ngomong. Napa tuh nani? Gufron. Karena ditambah mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang-orang yang ahli taubat, jadikan aku orang-orang yang ahli bersuci, dan jadikan aku menjadi hamba-Mu yang saleh. Coba. Kemudian setelah itu pakai baju. Itu dikir lagi Rasulullah. Durung ngomong lagi. Durung ngomong. Coba awak-awakan kau kecepret tadi ini. Awak dewe kadang-kadang turunnya wis lindur ngomong macam-macam.
Ya, apa dongane ini? Ndamal rasulan itu. Kata doa-doa itu banyak. Tapi yang paling singkat, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbaiki fisikku, maka perbaiki pula akhlak. Demikian. Terus Rasulullah keluar rumah, mau ke masjid, mau ke mana-mana berdakwah. Rasulullah membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Enggak usah al-aliyyil azim. Niku hadisnya ngoten. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Siapa orang yang membaca ini pada saat keluar rumah, maka Allah berfirman, faqad kufita wa hudita wa wuqita wa tanahas syaitan. Maka orang ini akan diberikan hidayah oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan dilindungi dari godaan syaitan. Jenengan ngeten iku ngaos Bu, usahakan tetap membaca itu. Terutama kita batuk. Tuh, ini tuh. Apa nih? Mix ini kayak enak angin tuh. Sudah. Mana belajar ini mana sih kayak mikirin tuh. Aja kita tuh ini terus. Terus menawi kepanggilan kon kali sahabat salam Rasulullah assalamualaikum itu doa, salam itu zikir, salam itu zikir, dijawab salam zikir. Kalau bersin haji alhamdulillah, jawab ya alhamdulillah, jawab lagi ya alhamdulillah wa yashriba. Jadi zikir terus di sini. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita zikir itu dua, zikir lazimah, zikir wadhifah. Lazimah terus lazimah. Ini wajib, lazimah itu wajib. Ini sunnah. Jadi wajib ada sunnah. Wajib ini wajib dibaca setiap hari, jangan sampai lupa. Kalau lupa maka masya Allah nasib kita bisa jauh dari hidayah Allah. Tapi kalau sunnah ini jenengan sempat moco, sempat moco. Sunnahnya kayak gini. Napa wiritan ketika hujan turun? Napa wiritan? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini adalah hujan yang penuh manfaat. Doa ketika hujannya ada tiga, Bu. Hujan itu hujan deras, hujan gerimis, dan hujan angin. Namanya soyib. Kemudian mator, ada voice, ada doanya sendiri. Sebentar, nanti saya jelaskan ya. Lazimah itu wajib, wadhifah itu sunnah. Apa yang wajib? Pertama,
Zikrul istighfar. Zikir istighfar. Zikir istighfar itu dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW paling sedikit beristighfar itu 100 kali sehari. 100 kali. Padahal beliau dijamin surga oleh Allah, dijamin dosanya diampuni oleh Allah, masih baca istighfar 100 kali. Lah kita yang jamin siapa? Pak Takmir. Nggak bisa menjamin Pak Takmir. Istighfar itu paling pendek astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan paling panjang adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku diwaca terus suwe-suwe apa? Suwe-suwe zikir terserah panjenengan. Yang penting baca sayyidul istighfar itu minimal 6 kali, 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore. Siapa yang baca sayyidul istighfar 3 kali di pagi hari dengan ikhlas, kemudian sore hari dia meninggal dunia, wajib mati syahid, wajib mati husnul khotimah. Siapa yang baca sore hari 3 kali dengan ikhlas, paginya dia mati, maka wajib mati husnul khotimah. Sayyidul istighfar itu menjamin hidup kita, menjamin hidup kita. Kita ingin mati husnul khotimah, baca sayyidul istighfar. Yang paling pendek astaghfirullah. Kenapa harus ada zikir pendek, zikir panjang? Istighfar itu ada yang pendek, ada yang panjang. Niku napa? Untuk panjenengan niku supaya ada kondisi di saat-saat kita masih bisa panjang, ada kondisi di saat kita nggak bisa panjang. Contohnya saya jogging, kan tidak menutup kemungkinan jogging itu kan zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Enak. Nih, saya dari sini, Allahumma anta rabbi. Mulai sakit. Makanya Rasulullah ada yang dikit pendek, dikit panjang. Ada lagi astaghfirullah al-azim, tambahin al-azim. Ada lagi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Boleh milih, terserah. Ada lagi astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada lagi istighfarnya Nabi Nuh. Siapa yang tahu? Nabi Nuh. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Orang yang baca istighfar itu akan diberikan rezeki, di samping dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan melimpahkan hujan yang deras dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan akan diberikan harta benda yang banyak, anak-anak yang lucu-lucu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, akan dilepaskan dari hutang-hutang. Pokoknya istighfar itu bukan hanya mengampuni dosa, itu juga untuk melancarkan rezeki dan untuk yang hutang-hutang itu cepat lunas, insya Allah. Tapi hutang bukan hobi, ini hobi hutang, lunas hutang. Zikir istighfar yang pertama. Yang kedua, zikir tauhid. Zikir tauhid. Kenapa zikir tauhid itu? La ilaha illallah. Nggak pakai Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Rasulullah jawab, jaddidu imanakum
perbaharui imanmu. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami bisa memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Qul la ilaha illallah. Atau variasi yang kedua, zikir tauhid yang kedua. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh dikasih yuhyi wa yumiit, boleh. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai juga enggak apa-apa. Ada dua riwayat itu. Jadi kalau zikir enggak usah pakai debat-debatan ya. Kon baik aku baik. Podo kabeh podo bener. Ya. Sama kayak kunut subuh itu loh. Sing kunut bener, sing enggak kunut bener. Yang debat itu sekarang enggak debat lagi. Alhamdulillah sudah menyatu. Karena orang yang nggak debat itu nggak sholat subuh. Ya, zikir tauhid. Yang ketiga adalah zikru tilawatil Quran, dengan zikir membaca Al-Quran. Zikir membaca Al-Quran, jangan dilupakan. Nah, membaca Al-Quran itu ada dua variasi. Begini. Sebaik-baik zikir membaca Al-Quran itu adalah membaca dengan tartib. Yang dalam Al-Quran membaca tartib itu Al-Fatihah, ganti Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, terus ganti lagi 6 sampai Ali Imran, kemudian sampai An-Nisa, terus sampai An-Nas, khatam ulang lagi. Khatam ulang lagi. Itu terbaik, zikir terbaik. Karena itu panjenengan harus punya jadwal khatam berapa bulan sekali. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, sebaiknya saya menghatamkan Al-Quran berapa hari sekali ya Rasul? Rasul menjawab, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Berarti satu hari satu juz. One day one juz. Abdullah bin Amr bin As. Tapi Abdullah protes. Aku masih mampu ya Rasul. Aku masih mampu. Khatamkan Al-Quran seminggu sekali. Nawar ditambah berat. Mau sih nawar lagi. Abdullah bin Amr. Aku masih mampu ya Rasul. Khatamkan Al-Quran 3 hari sekali dan jangan bertanya lagi. Berarti satu hari 10 juz. Niku bedane sahabat Rasul kali sahabat Ustaz. Sahabat Rasul menawar, Bu. Ustaz, kapan saya menghatamkan Al-Quran sebaiknya? 1 bulan. Bukan asal setahun sekali tak usah. Nah itu. Zikir tilawatil. Kemudian berikutnya adalah zikrus sholawat, zikir sholawat. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Demi Allah, sholawat itu penenang hati betul. Dan saya ingin menyampaikan, sholawat itu yang asli 2. Yang asli. Pertama, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering ibu-ibu nyanyi itu loh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dititipin oleh Kedina di akhir. Ya. Yang kedua adalah salawat Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu yang asli. Tapi yang lain enggak. Yang lain itu kreasi ulama. Tapi boleh diamalkan, boleh. Ada sholawat Fatih, ada sholawat Nariyah, ada sholawat Munjiyat, ada sholawat Ibil Qulub, ada sholawat Bushrah. Itu adalah kreasi ulama. Ulama-ulama mengarang sholawat itu berdasarkan mungkin pengalaman mimpi ketemu Rasulullah SAW. Tapi yang langsung diajarkan oleh Rasul itu 2, sholawat Jibril sama sholawat Ibrahim.
Sholawat itu wiridan gini. Wiridan itu kan karakter ya. Ya. Kalau karakter yang panas apa? Karakter wiridan panas apa? Salah satunya Allahu Akbar itu agak hangat itu. Allahu Akbar itu untuk perang. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Lihat untuk lontar jumroh, Bismillah Allahu Akbar. Atau untuk tawaf, Bismillah Allahu Akbar. Kalau demo Allahu Akbar. Itu karena nggak bojo, ojo Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita rame. Kalau sama suami istri itu baca sholawat, insya Allah dingin. Soalnya marah-marah ya, sallallahu alaihi wasallam. Sambil melihat bibirnya suami. Dan dia tanya, Mama, apa ini marah? Kok Mama bilang? Insya Allah semakin Papa marah, semakin nampak surga di bibir kamu. Jangan tiru. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hari Jumat. Wabil khusus hari Jumat. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Jangan ada kendor, jangan ada celah sedikit pun untuk mikirkan yang lain kecuali mikir sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kira-kira? Saya ceritain Mbak Hamid dulu ya. Diamnya itu zikir. Terus gak bisa mikir wong liya. Misalnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Tak koper mikir apa. Di samping menghindarkan diri dari dosa Pasuruan. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita itu bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Yang kelima, yang wajib itu zikru asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah untuk nama-nama itu. Makanya boleh diwirid itu dari awal. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, terus sampai 100. 100 itu ditambah Allah. Atau dipilih sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ini rahasianya. Asmaul Husna itu nama Allah yang menyesuaikan hajat kita. Ya. Hanya kita punya hajat, baca Asmaul Husna. Contohnya lagi diintimidasi orang, lagi difitnah orang, nggak usah balas, diwirid aja langsung. Kenapa? Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar. Selesai orang itu. Ya Jabbar, ya Qahhar. Kalau 100 kali aja. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar. Kalau ini apa? Tubuhnya perlu kekuatan. Ya Qawiyyu, ya Matin, ya Qawiyyu, ya Matin. Kalau panjenengan ini lagi menuntut ilmu supaya cepat dapat ilmu, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Kemudian kalau butuh rezeki yang banyak, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Wahhab. Asmaul Husna itu selalu berpasang-pasangan. Ada beberapa yang hanya satu. Contohnya begini. Punya teman artinya waktos, tuturane angin. Wirid. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai yang maha lunak, yang maha halus, lunakkan hatinya, haluskan hatinya. Ada ibu-ibu itu yang tanya kepada saya, Ustadz, saya itu punya suami, tapi sudah nggak berfungsi, Ustadz. Bagaimana ya Ustadz ya solusinya? Coba Bu bacakan ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin.
Terus yang kedua Ustaz, saya punya saudara muatinnya atas Ustaz, muangil tuturan, macam apa Ustaz? Bacakan ya Latif, ya Latif, ya Latif, yang maha lunak, yang maha lunak. Insya Allah. Terus dia pulang, ibu ini pulang ke rumah. Lupa. Sudah gopo. Ya kau nyamannya gopo. Diwacan no. Pak, aku sudah kasih Ustaz wiritan Pak. Insya Allah saya kuat. Mau coba ya Latif, ya Latif. Jadi selalu rumah kok tambah turun ini. Istrinya yang kau yang mati itu ya Latin itu mana yang itu. Makanya jangan keliru ya. Jangan keliru. Kalau kita belajar Asmaul Husna, itu harap juga dipelajari artinya supaya tidak salah paham. Artinya itu mengcover semua kebutuhan kita kepada Allah, semua hajat kita kepada Allah di-cover oleh Asmaul Husna. Tidak ada hajat kita yang tidak di-cover oleh Asmaul Husna. Semua. Tidak hanya itu, semua. Ya Mubdi, Ya Khaliq, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hafidh, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Semuanya. Zikir wajib Rasulullah ini 5. Zikir istighfar, zikir tauhid la ilaha illallah, zikir tilawatil Quran, zikir salawat, dan zikir Asmaul Husna. Amalkan itu. Wajib. Jangan sampai kita nggak membaca itu setiap hari. Ini yang wajib. Adapun yang sunnah banyak sekali. Doa melihat ini, doa melihat itu. Di dalam kitab sampai dicantumkan itu. Zikir-zikir Rasulullah itu saya punya kitab bagus. Ini saya ngaji di Masjid Ar-Rahmah Dharma Permai itu. Judulnya kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Zikir-zikir Rasulullah mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Semua ada. Zikir menjenguk orang sakit, zikir lagi gini, semua ada di sini. Sehingga orang situ tok, zikir mengenai kelompok. Dan orang-orang yang berzikir ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping di dunia dia tenang, susah-susah akan hilang. Di akhirat juga disiapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga surga yang penuh dengan kenikmatan. Az-zakirina waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang berzikir baik laki-laki maupun perempuan akan disiapkan oleh Allah ampunan yang besar dan juga pahala surga yang penuh dengan kenikmatan. Ibu-ibu, mari terus kita lanjutkan zikir. Jangan sampai kita nggak berzikir. Penyakitnya orang itu suka ghibah, suka mengunjing, suka kepo, suka membicarakan orang lain, suka menghina orang lain karena dia sepi dari zikir. Lisannya sepi dari zikir. Maka berzikir ini solusi supaya kita terhindar dari dosa, supaya hati kita tenang, dan supaya mati kita adalah mati yang baik. Baik, ada waktu beberapa menit karena nanti ada jadwal foto. Ya, silakan. Tadi kan jenengan bacanya itu kalau keluar dari kamar mandi itu kan Gufronaka, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Kalau yang saya baca ini boleh tidak Ustaz? Gufronaka, alhamdulillahilladzi azhaba anil adha. Iya, boleh. Terus yang tadi itu saya bacanya setelah wudu. Iya. Boleh juga? Boleh. Jadi itu pokoknya itu kan contoh doa Rasulullah yang dibaca. Tadi membaca itu juga boleh, juga Rasulullah. Oh Rasulullah. Jadi ini saya baca ya, sholat saja.
doa inti Rasulullah ada 5 doa. Ya, ada yang Allahumma ba'id baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillahi. Ada 5 variasi. Boleh milih salah satu. Boleh dibaca semua. Kalau dibaca semua itu sholatnya harus sendirian. Sholat sunnah. Ini jangan jamaah. Ya kali sampai liane tahiyat akhir dengan si kabira walhamdulillah katsira. Kemudian saya tanya ya, doa zikir kalau rukuk apa Rasulullah? Ada 3. Ada hadis 3 menjelaskan. Pertama, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. 1. Sahih juga. Terus ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus yang ketiga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Terserah, dibaca semua boleh. Salah satu boleh, dibaca 1 boleh, 3 boleh. Semua tergantung masing-masing. Kemudian subhana rabbiyal a'la sujudnya dan at-tahiyat itu ada 8 variasi. Coba. Saya masih apa nih? At-tahiyatul barakatus shalawatul thayyibatul lillah. Betul apa? Jadi begitu banyak variasi zikir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi doa keluar dari kamar mandi itu boleh juga. Itu yang itu Ya, tapi dibacanya astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Sebagaimana dirangkum oleh ulama-ulama kita dalam istighosah. Ini kan ada ya, astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Sebenarnya yang Rabbi ini aku bidaan asalatan bukan istighfarnya Nabi dulu. Rabbi apa? Rabbi ini aku bidaan asalatan malaisati bihi. Itu bukan istighfar, itu hanya dialognya Nabi Nuh ke Allah. Istighfar. Bukan, cuma 1. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Itu juga bagus Bu. Ada hadis yang menyatakan siapa orang yang membaca itu hilang kesusahan. Sedap gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Rasulullah pernah bilang, maukah kamu aku tunjukkan zikir yang bisa melepaskan kamu dari masalah? Zikir ini dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kegelapan ikan itu dikeluarkan oleh Allah. Kemudian Allah berkomentar, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus tidak membaca itu, maka niscaya dia akan tetap di perut ikan itu sampai hari mati. Ya sudah? Sudah. Sinten sing oleh materi. Sama jodoh kan gitu. Ya baik. Pertama harus kita yakini dulu bahwa jodoh adalah takdir Allah. Jadi kalau ada orang dipercepat jodohnya, berarti dikirim jodohnya cepat oleh Allah. Kalau dilambatkan bukan berarti dia tidak punya jodoh, dia ada jodoh, tapi disimpan oleh Allah. Itu kalau minta jodoh itu yang dibaca Asmaul Husnanya itu Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Bukan. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab.
Nggih, sudah nggih. Sudah. Kemudian jodoh itu kaitannya dengan kepribadian kita. Allah akan mengirim jodoh sesuai dengan kepribadian kita. Nah, kalau kita mohon maaf kalau kita jelek, maka jodoh yang kita adalah jelek. Akhlaknya, itu pernah ada ya, ada artis ini ikut saya haji, artis perempuan, artis ini janda dan dia menjanda yang ketiga atau yang keempat. Nah saya sebut sama kepo. Kemudian ini saya di Arafah itu dia berdoa, nangis. Kemudian saya tanya, saya berdoa apa Mbak? Saya sebenarnya doa itu minta jodoh. Boleh ya? Boleh. Saya pengen jodoh yang baik, imam yang bertanggung jawab, minimal kayak ustaz. Minimal. Terus saya gini Mbak, ingatlah Allah itu mengirim jodoh berdasarkan akhlak kita. Jadi kalau kamu ingin baik, akhlaknya baik itu otomatis. Kalau kamu ingin baik, ingin jodoh baik, akhlakmu tandanya itu. Nah, terus kemudian kan waktu haji itu pakai jilbab gitu ya. Terus pulang ke Jakarta. Saya ditelepon sama teman saya. Delokan itu loh. Muridmu jamaahmu delokan itu. Asetel. Ini. Ya sudah. Itu pilihannya. Akhirnya dia nikah, cerai lagi. Ya sudah, itu pilihannya. Allah nggak akan pernah zalim kepada kita. Allah menyesuaikan dengan akhlak kita. Okay. Kemudian nanti sudah dapat jodoh. Nah, itu jodoh ya. Insya Allah jangan khawatir, jodoh itu ada. Jodoh pasti ada. Nggak ada nih. Tanya Ustaz. Yang itu dulu ini. Itu tak jodoh. Itu ini. Sudah nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu. Tadi Bapak menyebutkan tentang zikir dan Kanjeng Nabi Muhammad di Dharma Permai, apakah kami bisa memperolehnya atau beli di mana gitu? Oh iya. Nanti mungkin bisa dilewatkan di pos dini. Nanti pesan berapa mungkin ada yang pesan di luar saya mungkin ada banyak yang dipesan. Semua dipesankan nanti yang memesankan beliau. Memesankan beliau bayarnya jadi. Kita Al-Adhkar An-Nawawi dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi tebal. Sudah diterjemahkan, jadi enak. Beli. Yang kedua, kita ini berusaha berpikir, tapi ketika semuanya sangat parah gitu, kita ini selalu begini Pak. Misalnya, astagfirullahaladzim, ketika semakin itu sebenarnya aduh supaya istiqomah itu bagaimana? Justru waktu itu sakit. Ucapkan Allah. Kalau kepanjangan baca ayat kursi panjangan ya Allah. Jadi upayakan yang keluar dari lisan itu kalimat Allah. Misalkan sakit teman ya Allah. Yang keluar adalah kalimat Allah. Ya, insya Allah akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oke, ini Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya dengar Ustaz ya, masalah jodoh. Masalah jodoh. Katanya orang baik itu ketemunya orang baik, orang jelek ketemunya orang jelek. Dan nek memang jodohnya untuk orang baik sama baik jelek. Terus gimana itu? Maksudnya penjelasannya itu. Iya. Ya. Ada ayat az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Orang baik itu selayaknya dapat orang baik. Orang jahat selayaknya dapat orang jahat. Itu kan motivasi supaya kita berbuat baik. Akan nanti kita juga mendapat jodoh yang Baik. Berarti berusaha. berusaha. Tapi kan jodoh yang baik ya. Perbaiki dulu. Berubah dulu. Oke. Berubah dan perbaiki dulu supaya kita mendapat jodoh yang baik. Yang jelek itu untuk yang jelek buat. Ya itu umumnya begitu Bu. Umumnya. Tapi ada orang baik sama orang jelek berjodoh ada. Itu kasus yang berbeda. Seperti Nabi Lut. Nabi Lut itu sendiri jelek akhlaknya. Nabi Nuh akhlaknya jelek. Tapi hanya kasus-kasus tertentu. Tapi 99% yang baik ketemu yang baik. Yang jelek ketemu. Baik, Bapak. Monggo. Sore itu setelah asar sampai isya. Itu sore. Oke. Boleh. Sebaik-baik zikir sore itu setelah maghrib. Dan setelah asar boleh, setelah isya boleh. 3 kali ya Pak. Dan pagi juga 3 kali. Kalau doanya Nabi Musa ingin jodoh Rabbi ini 5 anzal ta ilayya min khairi fakir langsung dapat 2 Ustaz. Ya Ustaz ya. Rabbi ini 5 anzal ta ilayya min khairi fakir. Itu kan Nabi Musa. Nabi Musa arah perginya itu kan arah perginya itu bimbang. Jadi waktu hijrah dari Mesir ke Yordan itu belum tahu arah. Tolong ya Allah, saya ditunjukkan jalan yang benar. Jadi ketemu sama putrinya Nabi Su'aib. Su'aib. Jodohnya 2 langsung. Monggo Bu. Zaman itu ya. Ya. Ali Imran. Ayat Isbiru wa sabiru wa rabitu. sampai akhir. Jadi mulai maaf. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa Inna fi khalqis samawati 100 berapa itu? 160 sampai 200. Panjang. Panjang. Iya, panjang. Tapi kalau hafalin aku, hafal itu enak, santai aja. Misalkan itu kesulitan karena itu panjang. Baca subhanallah. Dengan subhana, ma khalaqta hadza batika subhanaka wa qina adzaban. Cukup subhanallah. Boleh. Yang penting membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Ayo terakhir. Terakhir saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indah, saya bertanya, ini ada salah satu saudara saya, terus dia figurnya seorang ustadzah, tapi kawinnya 7 kali. Itu gimana Ustaz? Gak apa-apa ya? Oh, ya, ada yang meninggal, ada yang nggak meninggal gitu. Ada yang cerai. Ada yang cerai, apa 7 kali? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oh, ya. Terima kasih Pak Ustaz. Dan cerai. Dan orang cerai itu bukan kaya. Orang cerai bukan kaya. Oh ya. Orang cerai itu solusi. Oh Cerai ya. itu solusi. Jadi mungkin
Supaya itu yang cocok. ya, nggak satu tujuan. Jadi Ya. Terima kasih. tidak terang. Apa Bu? Tanya. Masa sekali siri. Kalau istri itu sama dengan kalian, nggak ada batasnya Bu, nggak ada batasnya. Dia itu kawin biasa itu, cuma nggak pakai surat. Nggak pakai surat itu udah lupa. Sesuatu yang ditulis itu ingat. Iya, jadi sama dengan kawin biasa. Baik ibu-ibu, saya kira itu mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat.